Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, dan malam. Kembali lagi di podcast Jalan Bisnis. Di setiap bisnis pasti ada jalan. Ini udah episode ketiga ya teman Jalan Bisnis. Kemarin di episode kedua kita belajar bisnis tentang wedding organizer. Mudah-mudahan teman bisnis dapat manfaatnya ya di episode sebelumnya. Nah, sekarang di episode ketiga ini kita akan membahas bisnis di bidang multimedia. Kita udah kedatangan narasumber yang pastinya sangat ahli di bidangnya. Nanti kita akan berbagi ilmu, berbagi edukasi, berbagi kisi-kisi dan sebagainya. Nanti pastinya banyak hal-hal seru yang nanti kita akan bicarakan. Oke, langsung aja nanti kita masuki segmen pertama di segmen Muk-Muk. Oke, balik lagi di podcast Jalan Bisnis. Di setiap bisnis pasti ada jalan. Oke, sekarang kita memasuki segmen pertama di segmen Mukadimah. Telah hadir narasumber kita di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa berbagi edukasi. Kita sapa dulu nih narasumber kita. Halo guys. Halo. Kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Boleh Baik. perkenalkan diri dulu. Namanya siapa ya? Sob? Ya, buat yang belum kenal, buat yang belum kenal. Pede banget. terus. Oke, nama gue Britsland. Britsland. Gue di sini sebagai Sorry nih, gue masih penasaran nih. Nama lo Britsland itu Brits kan, British. Britsland. Berarti lo Iya. lahir di Inggris gitu. Jadi itu sebenarnya ada legendanya. Legenda. Ada legendanya. Siap. Beberapa temen sih udah tahu, cuma Oke. memang kalau itu dari bokap ya kan. Dari ya? bokap. Jadi bokap dulu pelayaran ceritanya. Oh. Nah, pas nyokap hamil gue itu bokap naik pesawat namanya British Airways. British Airways. Oke. Sorry, sekarang namanya British Airways. Dulu namanya British Airland. Oh, Nah, gitu. jadi udah namain aja deh dari nama itu deh. Ada tuh tiketnya gue masih nyimpen juga tuh. Oh gitu, gue Iya, kira lu lahir British di Airland. Inggris gitu. Sob. Enggak sih, Oke. Sob, alhamdulillah. Ya udah. Pengennya sih gitu ya, Oke, cuman siap. ternyata enggak, masih cinta Indonesia. Alhamdulillah. Sekarang boleh lanjut nih ceritain latar belakang lo apa sebelum lo jatuh ke bisnis lo yang jalannya sekarang nih. Dulu lo sebagai apa? Mungkinkah dulu pernah ada tingkat jenjang pendidikan di kuliah atau gimana? Oke. Iya. Kalau kuliah gue sempat jurusan komunikasi, kebetulan memang Komunikasi. ngambilnya broadcast gitu Oke, kan. broadcast. Di YAI. YAI. Boleh sebut kan? Boleh, nggak masalah. YAI di Salemba situ. Di Salemba, oke. Yayasan Administrasi Indonesia, jangan kepleset. Oke, itu jurusan komunikasi broadcast di situ. Tahunnya nggak usah dibilang kali. Iya, kalau lupa nggak apa-apa. Anggap aja nanti ketahuan tuanya, 2016 gitu. Oh, kalau gitu siap. 2016, 10 tahun sebelumnya gitu. Oke, siap. Gue angkatan 2006. Oke. Di sana angkatan 2006. Sampai lulus di sana, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu kan, lulus. alhamdulillah IPK-nya sampai gimana lulus. itu? Ini selalu gue tanyakan IPK-nya gimana? Kalau IPK alhamdulillah. Alhamdulillah, gitu. Tapi aman ya. IP mah pernah 4 IP. Pernah 4 semester. ya. Itu Cuman kalau IPK jangan ditanya. nggak hoax kan? Nggak. Oke, lanjut Sob. Oke. Dari dulu memang udah seneng sama dunia broadcasting gitu ya. Jadi memang seneng di belakang layar gitu kan. Jadi pas kuliah pun juga sempat ikut beberapa kegiatan organisasi di kampus gitu kan yang salah satunya kayak fotografi gitu kan. Jadi dulu ada namanya One Shoot, ada tripod dulu ya kan di organisasi di kampus gitu kan. Siap. Nah, itu memang maininnya kamera. Cuman di tahun itu masih kamera analog gitu kan. Jadi masih SLR kalau namanya dulu tuh. Belum DSLR. Kalau sekarang kan DSLR ada mirrorless juga gitu kan. Nah, itu memang udah seneng dari situ. Terus karena kuliah sambil kerja juga dulu kan, jadi kuliah sambil kerja. Iya, sambil kerja. Okay. Jadi 2007 tuh masuk kerja. Oke. Nah, kerjanya tuh memang agak nggak nyambung gitu kan. Jadi itu biasanya kebanyakan dari zaman kita pernah kenal teman-teman nih, sekali, pasti 90% lu kuliah di mana, kayaknya ini. kerjanya di mana gitu. Betul. Nah, lu sebagai apa di situ?
Gue waktu itu masih sales gue, sales motoran, sales motoran di industri farmasi waktu itu. Ya, gue jualan juga, nagih juga waktu itu di sebuah perusahaan di situ, perusahaan distributor, lumayan besar itu di Indonesia. Nah, dari situ gue sempat kerja sambil kuliah sampai beberapa kali pindah perusahaan, tapi farmasi juga tuh. Jadi kurang lebih latar belakang kerjaan gue itu farmasi. Hampir sekitar lebih dari 10 tahun, 15 tahun tuh gue di dunia farmasi. 15 tahun sampai gue tuh baru resign dari dunia kerja itu di 2-3 tahun belakangan inilah gue baru resign. Gue memutuskan gue full jadi freelancer aja gitu kan. Gue sekarang fokus usaha. Sekarang setelah dari bekerja terus sekarang langsung masuk ke dunia freelancer. Boleh ceritain nggak nih freelancer lo sebagai apa? Sebagai apa? Iya. Gue tuh mulai di dunia freelancer dokumentasi ini ya terutama ya gitu. Di tahun 2016 itu gue pas masih kerja itu, jadi buat temen-temen yang dari kemarin kayaknya beberapa episode gue liatin kan, kerja tuh nggak harus ya udah penghasilan lu sesuai kerjaan gitu, enggak, tapi lu bisa ngambil dunia lain yang sesuai dengan hobi lo, yang sesuai sama passion lo sebenarnya gitu kan. Jadi Sabtu Minggu tuh gue ngambil kerjaan wedding kebetulan. Jadi sampai sekarang pun juga sekitar 80% kerjaan gue itu wedding kebanyakan. Kalau wedding itu kan setiap Sabtu Minggu biasanya ramenya. Wedding itu kan Sabtu Minggu kan. Itu kesibukan di Senin sampai Jumatnya gimana tuh? Kalau waktu itu kerja, memang benar-benar kerja. Waktu itu memang kerja. Tapi kebetulan kerjaannya tuh marketing. Jadi gue nggak yang in charge di kantor setiap jam 8 sampai jam 5 gitu. Gue harus di kantor itu enggak gitu. Karena gue marketing harus ke luar lapangan. Betul. Jadi gue bisa ngatur waktu sendiri lah. Kayak gitu pinter-pinter kita. Kita kembali lagi ke episode sebelumnya, sama juga tuh, sambil kerja sambil usaha itu nggak ada masalah ya sebenarnya. Nggak ada masalah itu. Dan itu sebagai pemicu juga kita kita nggak munafik ya, kita pengen ada sesuatu tambahan. Benar nggak sih? Dan itu juga lu ngejalaninnya dengan luar biasa ya, bisa memanage waktunya. Memang harus kita pintar-pintar juga. Terus kebanyakan kerjaan di wedding itu kan memang weekend kan, jadi Sabtu Minggu gitu kan, jadi di luar sama kerjaan itu. Tapi kadang-kadang ada juga yang pre-wedding yang hari biasa mintanya gitu kan, atau wedding hari biasa gitu ada juga. Nah itu balik lagi ke kita pintar-pintar ngatur waktu. Yang penting kita kerjain dulu nih kerjaan kantor kita beres. Betul. Yang penting karena kan basic kita yang ngegaji itu bulanan gitu kan, dari kantor. Kerjaan kita beres, kita tinggal ya udah gitu. Bos menjaga reputasi ya, sama-sama menjaga reputasi nama lo, nama perusahaan dan bisnis lo, itu penting banget ya. Gitu. Oke sob, ini sekarang sesi mukadimah kita udah mungkin ya untuk pengetahuan kita semua. Nanti kita akan memasuki segmen kedua nih sob. Segmen yang pastinya agak serius nih. Siap ya? Serius ya? Oke, temennya dan bisnis, kita akan memasuki segmen kedua, segmen segmen serius. Balik lagi di podcast Jalan Bisnis. Di setiap bisnis pasti ada jalan. Nah kita sekarang teman Jalan Bisnis, kita udah memasuki segmen kedua. Di segmen ser-ser kita agak serius nih sob. Boleh kan? Serius tapi ya mudah-mudahan sob, panggilannya apa nih? Bridge Land? Boleh Bridge, boleh. Oke, nanti kita panggil Land aja kali ya, pulau. Siap. Oke, yang pertanyaan pertama nih, apa yang membuat lo tertarik nih di bisnis di multimedia, khususnya fotografi? Yang bikin gue tertarik itu memang balik lagi tadi kan, hobi sama passion gue. Dari zaman kuliah gue udah ikut organisasi, gue bilang. Nah terus kebetulan banget temen gue itu dia udah terjun duluan nih ke dunia fotografi wedding. Jadi lo merasa ada teman gue
Iya pengen betul. ikut-ikutan dulu ya. Betul. Terus gue lihat kok kerjaannya enak nih, gue bilang nih ya, jalan-jalan mulu dia ya kan. Kalau prewet-prewet ya kan, kalau apa ke luar kota, ke luar negeri gitu-gitu kan. Berarti lu tipe yang nggak bisa dibilang lebih pengen kerja di lapangan gitu ya daripada betul. kayak office kan di tempat kerjanya gitu kan. Iya. Pengalaman kerjanya memang 15 tahun gue nyari yang dari dulu gue gimana caranya kerjaannya nggak ngikut waktu gue gitu. Oke, paham. Nah, jadi waktu tuh kita yang ngatur sendiri lah kayak gitu. Nah, makanya teman gue itu kan udah duluan terjun nih. Wah, gue pelajarin deh gimana caranya gue datengin dia. Walaupun rumah gue di Bekasi, dia di Pamulang nih ya kan. Lumayan nih, gue bilang udah gue bolak-balik nggak apa-apa perjuangan gue gitu kan. Nah terus ikut dia wedding, nggak dibayar pertama-tama mah, kita namanya ini kan nge-crew sambil belajar gitu-gitu. Terus gue beli kamera pertama gue waktu itu, kebetulan gue memang ngeband juga kan ya gitu. Ngeband juga lagi. Ngeband juga gitu kan. Nah waktu itu kebetulan banget istri gue, bukan istri, maksudnya masih calon istri waktu itu, pacar gue. Ini ada uang arisan nih, nggak banyak sih, cuma 10 juta gitu kata dia. Mau dibuat apa kata dia, mau beli bass lagi atau mau ini. Baik banget waktu itu, emang gue bingung juga tuh kenapa bisa jadi istri gue sekarang nih. Karena dia baik banget. Untuk istrinya selamat ya. Nah itu dia bilang dia ada uang 10 juta nih, duit arisan, mau dibeliin bass atau gimana kata dia. Terus gue pikir gue waktu itu masih punya bass ya kan ya. Akhirnya udah beliin kamera aja deh, kita coba lagi deh. Gue bilang gue mau coba di dunia fotografi nih, gue bilang. Akhirnya belilah kamera DSLR pertama gue itu waktu itu. Terus sama lensanya. Terus gue sambil coba belajar selemin. Terus gue beli ternyata kamera gue tuh belum mumpuni pada saat itu. Gue beli kamera 60D, cukup lah untuk wedding. 10 juta itu masih belum cukup tuh. Belum cukup. Untuk bagus kameranya. Gue orang-orang banget nih. Jadi memang waktu itu ekspektasi gue ketinggian kebetulan ya gitu. Ekspektasi gue ketinggian, gue nggak mau lingkup gue akan di wedding kampung terus gitu kan. Jadi gue keceburin dulu di wedding kampung. Iya, terus gimana caranya gue masuk ke gedung nih gitu kan. Gimana caranya gue kayak temennya gue itu yang weddingnya wah gitu kan. Nah terus akhirnya gue belilah kamera full frame pertama gue gitu. Jadi kalau lo tahu kamera ada sensor APS-C, full frame dan lain-lain, itu medium format. Nah gue belilah kamera full frame pertama gue. Pada saat itu masih 5D Mark II. Gue beli second. Terus harganya nggak mahal banget lah, waktu itu masih sekitar 10 jutaan gitu kan kameranya. Nah ternyata gue udah beli kameranya nih, ternyata lensanya nggak ada yang masuk nih sama ini kamera gue. Jadi lensa yang lama itu ternyata beda itu kan. Ternyata lensanya full frame lebih mahal lagi pada saat itu gitu ya. Tapi sekarang lebih mahal lagi juga sih gitu. Nah terus ya udah ngumpulin sedikit akhirnya gue Sabtu Minggu udah mulai dapat kerjaan tuh dari budget cuma 300.000, 500.000, 700.000, bertahap banget sampai akhirnya di posisi sekarang yang udah bisa milih kerjaan lah sekarang gitu ibaratnya. Budget bisa ngajuin sekian gitu. Jadi teman-teman yang nge-hire gue juga udah tahu rate-nya, udah tahu ininya gitu. Jadi kalaupun mereka mau meng-hire, ya udah ini gue ada rate card-nya gitu kayak gitu. Nah, teman jalan bisnis ini sebagai pelajaran buat kita juga ya. Jadi si Soplen ini pada awalnya untuk terjun ke dunia bisnis itu kerja dulu gitu ya. Kerja, ngumpulin modal, lalu dia ngeliat temennya yang suka fotografi dan Soplen ini langsung wah boleh juga nih gitu kan, terus beli kamera pertama. Jadi nggak menutup kemungkinan ya bahwa untuk menjalankan sebuah bisnis itu nggak mesti harus gimana, kita harus cari penghasilan yang lain dulu gitu ya untuk mendapatkan modal kan. Jadi akhirnya ada yang sesuatu yang bermanfaat nih gitu kan, dan itu juga akhirnya Soplen itu beli kamera gitu, dan kebetulan Soplen itu langsung suka sama dunia fotografi ya. Betul sekali. Nah, emang dari dulu udah suka, udah hobi. Jadi pas pertama kali punya kamera juga kayaknya pengennya itu dia berarti menjalannya dengan seneng. Iya, setuju banget sih. Oke, lanjut lagi nih. Sebenarnya tren apa fotografi pernikahan apa yang lagi populer nih?
yang lagi populer ya sekarang. Kalau tren fotografi sebenarnya alurnya tuh kayak maju mundur gitu loh. Jadi kalau lo lihat sekarang lagi bagus fotonya yang terang-terang nih gitu-gitu kan. Nanti tiba-tiba ada lagi foto-foto yang gelap-gelap gitu kan. Ya, kalau lo nih terus yang vintage balik lagi ke 60-an, ke 70-an. Sebenarnya itu termasuk permintaan klien ataupun lo ngasih advice gitu? Sebenarnya lebih ke permintaan klien karena kan mereka based on referensi dan yang mereka suka apa gitu kan. Nah, biasanya kalau di dunia fotografi sendiri, kalau gue turun sebagai klien gue sendiri misalkan nih, gue akan buatin mood board biasanya. Mood board namanya. Iya, mood board itu kayak kumpulan foto-foto yang dia suka nih gitu. Oke, berarti ntar karakter fotonya akan ke arah sini ya, kayak gitu. Jadi lo udah punya portofolio, terus lo bagian ke klien pilih yang mana yang bagus gitu kan. Betul. Gue sempet di vendor gue bikin mood board gratis. Jadi gue bagiin secara gratis. Itu jadi klien ketika datang ke gue, dia akan bisa download mood board itu, terus dia milihin sendiri. Gue fotonya mau yang kayak gini ya, kayak gitu. Jadi kita pun ketika ketemu kliennya kan, kita benar-benar nggak pernah ketemu, nggak pernah janjian gitu kan sama kliennya gitu kan. Tiba-tiba WA-an ketemu, kita udah satu frekuensi nih. Gue bilang dia maunya kayak gini temanya, dan gue udah harus ngertiin kemauan klien kayak gitu. Itu sih. Tapi apa namanya? Yang penting klien puas gitu ya. Betul. Motonya. Sebenarnya kalau dari segi tone warna ya, vendor tuh harusnya punya karakter tersendiri gitu. Kalau si vendor kita ngomongin ya. Mungkin kalau bisa dibilang ciri khas ya. Karena kalau pasti kan banyak nih saingan-saingan kompetitor lo yang punya ciri khas. Nah, lo pasti akan membentuk karakter lo sendiri ya. Betul. Nah, tapi karena basicnya gue freelance dan gue di hire vendor temen gue gitu kan, vendor besar juga gitu. Nah itu kita jadi kayak harus bisa nempatin, ketika gue di vendor ini foto gue harus clean, foto gue harus bersih gitu. Ketika gue di vendor ini foto gue bisa main shaking, gue main goyang-goyang, gue bisa main gelap-gelapan atau teknik-teknik lain, strobis atau apa-apa gitu kan. Nah jadi kalau lu as a vendor, menurut gue lu perlu banget kayak punya karakter yang tadi lu bilang. Tapi kalau lu as a freelance, ya lu harus bisa beberapa karakter foto itu. Kayak gitu sih kalau gue. Okay. Nah, ini kembali lagi ke bisnis nih. Bisnis itu kan terkait cuan ya. Betul. Gimana nih cuan sebagai as fotografi, menguntungkan kah? Sebelumnya gue tuh kayak kerja tuh memang tadinya ini tuh sampingan kan ya, kerjaan sampingan kan ya. Nah ternyata kok bisa lebih besar daripada gaji pokok, gaji utama kita nih, dan kadang bisa 3 kali sampai 4 kali lipat lebih besar gitu kan. Nah akhirnya ya udahlah, gue memutuskan kerjaan itu ya udah dulu gitu. Lo resign berarti resign. Gue resign. Gue bukan resign sih waktu itu, memang ada kebetulan ditawarin mengundurkan diri sama bos gue. Jadi ada paket gitu. Itu sebagai pembelajaran lagi nih teman bisnis. Jadi ketika lo ada pilihan sesuatu yang bisa dibilang lebih ke depannya ya bisa dibilang masa depannya lebih bagus nih, lo bisa memutuskan di situ ya. Tapi ketika lo ragu ataupun lo pas itu nih kayaknya gue belum bisa nih sampai pada level yang gue inginkan. Nah itu jangan lo lepasin, bener gak sih? Betul banget. Jadi memang berdiri di 2 kaki itu sebenarnya lebih aman sebenarnya gitu kan. Tapi kalau lo mau sukses ya lo harus lari dong. Jangan diri terus gitu kan. Setuju. Gitu. Nah makanya gue lebih milih lari, ngejar passion gue gitu, ngejar hobi gue nih yang jadi penghasilan kayak gitu. Nah karena apa? Karena ketika kita kerja itu sebenarnya kita punya tanggung jawab juga, ya kan? Iya, betul. Tanggung jawab yang lebih daripada bisnis kita gitu ibaratnya. Jadi kalau lu mau serius di bisnis lu, ya lu boleh berdiri di 2 kaki, tapi ketika saatnya lu merasa mau lari, ya udah lu lari, lu harus tinggalin kerjaan lu. Kayak gitu sih kalau menurut gua. Nah, itu bener banget tuh. Ya kita sih berharap ya nih temen bisnis itu kalau bisa dibilang tuh
jangan nekat dulu ya sebelum lu tahu percis gitu kan, tahu percis bagaimana ketika lu menjalani bisnis itu kedepannya kayak apa, kan lu punya gambaran kan. Betul, Dan Soplen ini udah punya gambaran, oh bisnis ini akan berkembang untuk diri gua gitu kan, dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah sejahtera ya. Sebenarnya kalau gambaran pun juga gue lebih ke arah pasrah lah, jalan Allah tuh kita nggak usah raguin lah kalau kata gue. Betul. Gitu. Jadi makanya pas ketika resign pun juga sempet awalnya ini gimana nih, kalau misalkan kita kerja, kita punya asuransi ya, betul. Kita punya perlindungan untuk anak dan lain-lain gitu kan. Biaya tak terduga yang kadang kita pikirin kalau kita bisnis, punya nggak kita di situ gitu kan. Nah tapi akhirnya udahlah, gue punya Allah, gue punya Tuhan gitu kan, udah jalan aja dulu gitu kan, usaha aja dulu. Toh nyatanya malah lebih baik gitu kalau menurut gue gitu kan, saat ini gitu kan malah lebih baik. Oh ya udah, alhamdulillah kita jalanin. Makanya buat sobat-sobat yang masih kerja dulu sampai kumpulin duit ya ibaratnya, tapi jangan, kadang orang terpaku, gue mau usaha ini, gue nggak punya modal, gue nggak punya ini gitu kan. Nah, kebanyakan itu sih kebanyakan temen bisnis tuh yang jadi masalah tuh modal itu perlu nggak sih? Betul. Gitu. Tapi sebenarnya lu bisa nyari modal, lu kerja dulu gitu kan. Lu kerja dulu kayak tadi di awal, kerja dulu, dapat nabung, lu bisa tentuin arah bisnis lu mau kemana sesuai passion, betul. Oke, Soplen ini udah nggak berasa nih, sesi sersernya nih udah selesai nih. Saya udah nggak serser lagi nih berarti nih. Nanti di segmen ketiga kita akan lebih santai lagi. Nama segmennya itu adalah segmen Sansan. Oke, teman jalan bisnis, kita saksikan nanti di segmen ketiga di segmen Sansan. Oke, balik lagi jalan bisnis. Di setiap bisnis pasti ada jalan. Sekarang kita udah memasuki segmen ketiga, segmen santai. Ini sekarang kita santai-santai aja sob. Iya, tadi kan udah serius gitu kan. Semoga nanti teman jalan bisnis nih udah dapat nih mengerti tentang bisnis di fotografer ya. Dan teman bisnis ini seperti kita ketahui ya sebelumnya bahwa beliau ini sebelumnya kerja ya gitu kan, terus abis itu ngumpulin modal. Nah itu bisa jadi pemicu ya jalan bisnis. Jadi cari modal itu nggak harus yang gue bingung dari mana gitu kan, padahal kerja dulu aja gitu kan, kerja dulu lo dapat modal lo baru bisa ngejalan bisnis. Oke, sekarang kita santai nih sob. Gue pengen tahu nih pengalaman lucu apa sih nih pada saat lo lagi ngejalanin fotografi. Oke. Pengalaman lucu apa ya? Aduh. Pengalaman seru. Sebenarnya sih kayak apa ya sampai banyak sih kayak, cuma tapi kalau ini di luar wedding ya, kan gue kerjaan gue memang 80% wedding gitu kan, 20%-nya tuh event kayak gitu-gitu kan, biasa gue hari biasa. Nah ini ada kebetulan bos gue, bukan bos ya apa, dia orang Chinese gitu kan. Nah dia kebetulan kebanyakan duit kayaknya nih orang nih gitu kan, kebanyakan duit. Betul sob. Gue kadang-kadang dipanggil dia, telepon kan, Prislan besok kamu pagi ke rumah saya kata dia gitu. Oke, gue bilang gitu. Terus pas kesana, emang mau videoin apa sih, gue bilang gitu kan. Ini ayam saya mau bertelur gitu. Terus ayam ya? Ayam sob, bener-bener. Mending kucing, ini ayam ya? Sumpah. Terus pernah kelinci lahiran. Kelinci lahiran ya? Kelinci lahiran, gue bilang. Terus gue datang ke sana, gue bilang, ini beneran Ci? Gue bilang, ya ini kelinci saya nih, anaknya nih. Lu kalau mau videoin aja kata dia. Yaudah, terus gue videoin kelincinya gitu, terus dilus-elus sama dia gitu-gitu kan. Gue asyik, gue bilang. Terus paymentnya full gitu, gue bilang. Okay. Lu tau gue dibayar berapa buat gitu? Iya, berapa sob? 5 juta sob, sekali datang. Teman jalan bisnis. Sebuah keberuntungan datang kepada Soplen dengan foto ayam lahiran sama kelinci. Kadang-kadang kayak gini sob. Gue bilang, ini gaji pokoknya kerjaan kita loh gitu, UMR-nya kita loh gitu ya kan. Orang kerja sebulan ya dapat 5 juta, dia cuman motoin ayam lahir. Enggak sampai setengah hari sob, gue di situ gue. Terus dia pernah juga
Brits, dia jadi beli tanah di daerah Pik 2, Pik 1, Oke, ya kan? beli tanah Dia ya. beli tanah, Siap. tanah kosong. Terus ditanemin cabe sama sawi sama pakcoy kayak gitu-gitu. Brits, lain cabe saya udah numbuh. Sumpah gue waktu itu dia pakai topi, dia pakai jadi kayak ala-ala Korea gitu, dia main-main cabe gitu, gue tiba-tiba cabe. Orang kaya bebas kayaknya ya. Tapi itu Oke, kamu orang kaya. Kamu itu bener-bener yang membiayai gue saat pandemi kan waktu itu agak sepi ya. Iya betul. Itu dari dia aja gue bisa hidup sob. Nah itu sebagai salah satu keberuntungan ya. Pada episode sebelumnya itu Sob Sukma inspirasi. Kalau ini keberuntungan. Keberuntungan, bener. Nah, dia kan alhamdulillah. Tapi laki. Terus ada yang lain nggak selain itu Sob? Gue ikut dia tuh sampai ke Jepang, sampai ke Labuan Bajo, ke Bali, kemana udah sering banget, dan dia benar-benar kayak orang percaya banget sama gue gitu kan. Ya udah ikut setiap keluarganya mau liburan kemana, mau kemana. Padahal cuman kadang-kadang kalau sorry ya gue bilang fotonya kayak ya udah lo foto keluarga, terus kadang-kadang dia cuma foto-foto sendiri kayak sosialita gitu. Santai ya, maksudnya kalau hal gitu kan bisa difotoin sama orang. Betul, ataupun keluarganya dia sendiri gitu kan. Tapi ini sampai lo dilibatin sampai lo dibayar jalan-jalan ya? Dan dibayar gitu. Jalan-jalannya juga dibayar ya. Jalan-jalan dibayar per hari gitu. Itu teman bisnis itu kita nggak nyangka ya, hal-hal yang lo jalanin itu pasti ada hal yang terduga, apalagi soal keberuntungan ya. Bener gak sih? Betul. Itu ya alhamdulillah banget ya, sebagai kita orang bisa dikata berdarah-darah gitu kan. Sedangkan Soplen nih datang begitu mudahnya gitu kan. Itu apakah lo punya pandangan tersendiri bahwa itu datang sendirinya atau memang apa ya? Bisa dibilang takdir gitu. Kalau datang sendirinya ya takdir Allah sih pasti kan. Gitu. Iya. Karena ya lu usaha aja, lu udah berani usaha aja, ibaratnya lu udah ngebukain jalan gitu kan. Nah gue juga punya prinsip kayak, jadi di rumah gue itu gue karena gue dapat ilmu gue dari belajar sama teman gue gitu kan, ibaratnya gue gimana caranya ilmu gue nih nggak stuck di gue nih gitu. Nah jadi gue kadang-kadang ada teman-teman atau adiknya temen atau misalkan baru lulus kuliah nih atau baru lulus sekolah, mau bingung mau ngapain gitu kan. Jadi di rumah gue tuh gue kayak buka, ya udah lu belajar di tempat gue gitu, tapi lu datang setiap hari ke tempat gue gitu. Gue syarat gue cuman gitu. Nah ntar dia ngekruin dulu kerja, gue bayar as a crew gitu kan. Tapi kalau dia udah bisa moto, udah bisa apa, kadang gue hargain dia sebagai fotografer gitu. Misalkan gue ajarin dia ngedit, gue bilang sama dia, selama lu masih belajar, lu nggak gue bayar. Tapi kalau lu udah layak gue bayar, gue akan bayar lu gitu. Tapi ilmu yang lo bagikan itu free ya? Betul, free. Gue nggak minta ini. Dan gue kebetulan punya beberapa kamera dan lensa gitu. Jadi kalau teman-teman gue nih, misalkan anak-anak gue, lu mau pakai buat belajar, lu pakai kamera gua gitu, gue bilang. Tapi kalau lu mau pakai buat cari duit, lu bayar sewa di kamera itu gitu. Nah kadang duit sewaan itu juga gue kumpulin buat mereka jalan-jalan juga. Iya itu mungkin ya, gue sih merasanya nih teman jalan bisnis, keberuntungannya si sobat Len ini itu datang dari hasil kebaikannya dia sendiri gitu ya, mudah-mudahan ini, karena apa kebaikan pasti selalu dibalas kebaikannya, dan itu datangnya tadi cuman motoin ayam doang sama kelinci 5 juta. Gue sempet dapet teori keran rezeki sob. Jadi keran rezeki. Jadi ketika kita punya usaha itu kita kayak ngebuka keran kita gitu kan ibaratnya. Nah ketika kita ngajak teman-teman kita ngajak orang-orang yang ternyata butuh rezeki lagi gitu kan, ngebuka kerannya mereka. Setuju. Itu sama aja kayak kita ngebuka keran lagi di samping-sampingnya situ. Nah, ketika mereka buka rezeki mereka, kan mereka punya juga rezeki hidupnya mereka gitu kan, buat anak istrinya mereka, buat ini penghasilan mereka. Nah, itu di antara air yang ngalir, rezeki yang ngalir itu kan pasti ada yang ngalir ke kita juga kan. Nah, gue berprinsip kayak gitu sih, makanya gue sebanyak-banyaknya kalau perlu orang di rumah gue banyak juga nggak apa-apa gitu maksud gue, tapi yang penting rezeki kita sama-sama ngalir kayak gitu. Nah ini teman jalan bisnis, tolong diperhatiin ya, apa Soplen yang katakan itu sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat
menyentuh hati ya, karena sialah bener Soplen itu memperhatikan gitu sampai ke bawah-bawahnya, sampai semua lu harus kebagian, bener gak sih? Rezeki itu harus kebagian, jadi bukan untuk saingan ya, bahkan justru kita mensejahterakan ya, merangkul gitu. Gue setuju banget Len, ide lo bagus banget. Nah ini sekarang udah memasuki segmen yang terakhir nih nanti, dan segmen yang Sansan ini udah selesai, dan ini pengalamannya seru banget ya, semoga menjadi pengalaman buat Soplen sendiri ya. Kocak banget. Amin. Oke, sekarang kita akan memasuki segmen yang terakhir, yaitu segmen cucur. Oke, balik lagi teman jalan bisnis di podcast Jalan Bisnis. Di setiap bisnis pasti ada jalan. Oke Sob, udah gak berasa nih kita udah memasuki segmen yang terakhir nih. Segmen cucur, curhat. Yeah, bukan makanan ya. Emang kalau jam segini ngomongin cucur kayak bulan puasa ngejebak gue. Oke Soplen, ini kita lebih pengen dari hati ke hati nih Sob. Lo pernah gak sih mengalami masa-masa lo pada saat bisa dibilang tuh lo kritis gitu, kritis dalam artian aduh lu nggak punya ide apa-apa nih gitu kan, lo terpuruk mungkin waktu ada masa-masa tertentu, gimana Sob? Masa paling terpuruk nih berarti ya gitu ya. Masa paling terpuruk itu kalau gue sih pernah ngalamin pada saat baru nikah banget gitu. Baru nikah banget. Okay, jadi terus waktu itu gue memang kesalahan gue adalah nggak banyak tabungan gitu intinya gitu. Nggak banyak tabungan, jadi gue merit dengan acara gue di rumah dan di rumah gue sama di rumah istri gue dua kali acara. Terus kelar acara nikah tuh kita yang benar-benar anjir gak megang duit sama sekali gitu kan. Sampai buat makan pun kita nungguin dari orang tua kita gitu, kita karena masih tinggal di rumah orang tua. Waktu itu berpikiran boros apa gimana waktu itu ya? Enggak sih, kalau menurut gue memang ya karena kita habis acara jadi memang benar-benar saldo tuh minus gitu, sampai semua kalau ada pay letter mungkin pada saat itu aku pinjol. Alhamdulillahnya nggak terikat gitu lah gitu. Yeah. Nah terus pelan-pelan kita rapihin. Nah ternyata memang bener sih kayak yang dijanjikan itu, yang rezeki sebelum menikah gitu, rezeki yang orang-orang yang mau menikah itu didatengin rezekinya yang dari manapun gitu kan, rezeki setelah menikah gitu. Nah itu gue bener-bener memulai dunia fotografi gue itu setelah gue menikah malah gitu. Setelah menikah gue nggak pernah menyangka penghasilan gue malah bisa 3 kali 4 kali lipat dari gaji gue itu setelah menikah gitu. Teman jalan bisnis, jangan takut menikah ya, menikah aja. Lanjut apa? Iya benar. Terus ketika istri hamil itu rezekinya ditambahin lagi gitu. Nah itu memang gue ngerasain sendiri dan ngalamin sendiri, itu nggak bohong gitu, itu bener-bener gue alamin gitu kan. Jadi dari gue yang namanya saldo sampai 0 banget gitu, terus tiba-tiba job gue rame gitu. Gue waktu itu baru mulai fotografi 2016, itu gue nikah 2016. Nah itu gue nggak pernah menyangka kerjaan gue tuh jadi serame itu gitu kan. Sedangkan biasanya kalau orang mau mulai usaha atau mulai foto itu pasti ada kalanya sepi gitu kan. Nah sebenarnya waktu itu mungkin tips juga kali ya buat teman-teman ya gitu ya. Yes, dengerin ya. Siap. Terus kenapa bisa ramenya ya salah satunya menikah gitu dan punya anak. Gitu rezekinya dibukain dari situ. Nah kebetulan banget gue dari zaman kuliah gue memang senang ikut komunitas nih. Itu penting banget ya. Iya, penting banget. Dari zaman sekolah malah gue udah seneng banget ngikut ekskul itu. Gue nggak tahu kenapa gue seneng. Gue lebih seneng ikut ekskul daripada sekolah gitu.
sampai gue pernah bikin statement, gue ada di sekolah waktu itu, sekolahan SMK gitu ya, yang isinya laki-laki semua pada saat itu gitu ya. Yang membuat gue menyesal sekolah di sekolahan itu gitu. Tapi gue nggak pernah menyesal gue ekskul di ekskul situ gitu. Berarti lu mentingin ekskul daripada Gue sekolahnya. lebih mentingin ekskul daripada sekolah. Tapi itu jangan dicontoh. lanjut siapa? Oke. Terus akhirnya di 2016 itu gue ikut komunitas wedding, namanya waktu itu masih Indonesian Wedding Photographer Community gitu, IWPC dulu namanya. Nah itu ada ketuanya waktu itu almarhum, sekarang kena COVID waktu itu meninggal, Al-Fatihah buat beliau. Wah dia itu yang nolongin gue banget lah itu. Pasti ada sosok tertentu. Tertentu. Nah dia nih yang ibaratnya gue waktu itu masih sepi, masih belum kenal siapa-siapa di dunia fotografi. Gue masuk ke situ, akhirnya di komunitas itu gue di yaudah Len, lu mau bantuin apa nih di sini? Ya udah gue waktu itu gue pegang Instagramnya gitu kan, Instagram itu komunitas gitu, WPC waktu itu gue pegang Instagram. Akhirnya gue dibukain jalur, ibaratnya itu member grupnya itu ada sekitar hampir 1,000 fotografer di Jakarta. Wah itu banyak loh. Digabung semua itu ya? Digabung wedding. Iya, itu dalam wedding. Jakarta, Jabodetabek. Nah akhirnya gue mulai dikenal di situ ya kan, dari 1,000 orang. Terus kita senang bikin acara gitu kan. Jadi seminar tentang fotografi. Zaman dulu itu seminar itu termasuk mahal. Kalau biasanya ada bayaran tertentu. Betul. Ya. Okay. Seminar fotografi, ikut kelas-kelas fotografi itu harganya udah pasti juta-jutaan gitu. Yeah. Nah, gimana caranya dengan adanya komunitas, dengan seharga kok satu cangkir kopi lah kita bisa bagi-bagi ilmu ibaratnya gitu. Istilahnya gitu. Warung kopi lah gitu ya. Warung kopi. Obrolan warung kopi. Akhirnya dengan harga 50.000, kadang-kadang 30.000. Kita ngumpul misalkan kita bikin saat ini di Bekasi yuk, bikin Bekasi gitu, kita bikin Jakarta gitu. Nah itu benar-benar antusiasnya lumayan besar gitu. Nah dari situ nama gue lumayan dikenal lah ibaratnya di karangan fotografer Aussie Bridgeland nih gitu. Istilah kata networking itu ya. Networking harus dijaga banget ya. Networking itu salah satu poin penting banget di dunia freelance terutama ya kan. Nah dari situ mulai dikenal, terus lebih ke ininya lagi ada sekarang namanya Himpunan Fotografi, Fotografer Wedding, HIPDI namanya. Itu gue masuk juga ke dalamnya. Tahun lalu masih ikut pengurusan, sekarang udah enggak karena gue lebih fokus ke komunitas saja. Nah kalau di HIPDI ini lebih luas lagi lingkupnya gitu. Kalau di HIPDI ini lebih ke vendornya gitu. Jadi kalau yang kemarin itu freelance-nya, pekerja kreatifnya, kalau ini vendor yang punya kerjaan nih gitu. Nah, ini mainnya ke Kemenparekraf kayak gitu-gitu, ke sama Sandiaga Uno dan lain-lain luas waktu banget itu. Nah, dari situ yang ibaratnya nama gue tuh udah makin dikenal di kalangan fotografer gitu. Makanya kerjaan pun ibaratnya gue nggak pernah takut ada kosong atau gimana. Iya, karena tapi temen gue pasti ada yang circle lo pasti bakal Len ada ini pasti ya, nawar-nawar. Mau itu terjadwal ataupun dadakan misalkan udah setahun sebelumnya udah di booking gitu, misalkan sampai 3 bulan sebelumnya udah di booking, udah banyak kayak gitu kan. Tapi emang pas jadi waktu itu gue sempat penuh sampai sempat gue 30 hari penuh tuh pernah gitu kan. Jadi selama ini tuh jadi nggak pernah ada nganggurnya, itu pernah gitu kan. Jadi bisa dikali aja tuh misalkan sehari berapa gitu kan, 30 hari jadwal berarti sebulan berapa. Itu gitu. Efek networking yang lo bisa jaga sampai sekarang ya, silaturahmi gitu kan sama kawan-kawan. Betul. Nah dari situ gue udah kenal banyak orang. Ya gue sampai sempet 30 hari itu full 1 bulan itu gue kerja itu, lu bisa bayangkan sendiri penghasilannya berapa kayak gitu ya kan. Nah makanya buat teman-teman yang mau freelance ibaratnya gue mau masuk ke dunia freelance nih, apapun itu ya, mau fotografi, mau videografi, mau desain grafis ataupun WO/IO kayak gitu-gitu, maksudnya perbanyaklah network gitu, perbanyaklah teman-teman, circle-nya dibanyakin. Kalau udah banyak baru resign.
Jadi yang terpenting ya. jangan resign dulu baru perbanyak itu ntar lu nekat. jatuhnya salah. Betul. Nah ini teman jalan bisnis, mungkin kalau teman jalan bisnis ingin bekerja sama dengan Soplen gitu kan di bidang usaha beliau, ini kita bisa hubungin kemana nih? Aduh, bisa hubungin kemana? Iya. Ke sini ya, ke sini ya. Sini ada nggak sih? Nanti ada. Oh, kelihatan tuh. Apa bisa disebutin? Kalau untuk IG bisa di Bridgeland Brilliant. Bridgeland Brilliant. Okay. Kalau buat vendor ada di Xavier Moment. Iya, Xavier Moment. Itu udah pasti nanti akan ditawarkan dengan harga yang terbaik ya. Dengan harga yang terbaik. Ya, yang penting klien puas. Benar gak? Motonya gitu. Oke, teman jalan bisnis, kita juga di Jalan Bisnis ini punya IG juga. Nanti teman bisnis yang mau follow harus follow. Nanti kita akan bagi merchandise yang menarik loh. Mungkin nanti Len harus itu juga ya, follow juga kita juga ya. Oh siap. Nanti kita kasih. Udah ya. Oke, nggak berasa teman jalan bisnis udah waktu udah berakhir. Udah 4 sesi kita jalanin, berbagai edukasi, berbagai materi, berbagai pengalaman, berbagai cerita itu udah kita omongin. Semoga teman jalan bisnis bisa ambil manfaatnya dari Soplen. Amin. Udah menceritakan detail-detailnya, itu sangat bermanfaat dan banyak pengalaman berharga tentunya ya yang udah kita share tadi. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, nggak berasa waktu sudah berakhir. Kita udahi acara podcast hari ini. Terima kasih Soplen udah datang. Jangan kapok, diundang lagi kapan-kapan. Siap. Nah ya ini satu lagi, kalau teman jalan bisnis yang mau hadir di podcast kita, mau berbagi kisah, kita silakan nanti hubungin ke sini aja. Oke, nanti ada tim kita yang akan kasih panduan. Terima kasih teman jalan bisnis udah ikutin podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.